Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ini pertemuan kuliah kita yang ke-13, konsep portal dan manajemen konten, ya, teman-teman. Pada pertemuan kita yang ke-13 ini, kita akan bicara tentang Web System Management Content atau WMCS, ya. Eh, oke, langsung masuk ke bahasan utamanya, ya. Web Content Management System atau WCMS, ya, sistem yang menyediakan situs web authoring, kolaborasi, dan alat-alat administrasi yang dirancang untuk memungkinkan penggunanya dengan sedikit pengetahuan web dan bahasa pemrograman bisa melakukan serangkaian operation, ya, teman-teman, ya. Dia bisa apa? Bisa punya website, ya, bisa punya apa? Bisa ngelola dan segala macam, ya, teman-teman. Kebanyakan sistem menggunakan repository konten atau basis data untuk menyimpan konten halaman, metadata, aset informasi yang mungkin dibutuhkan oleh sistem. Biasanya sebuah WCMS ini memungkinkan pengguna non teknis, ya. Jadi nggak selamanya orang yang eh, jago program itu punya website, gitu, ya. Orang yang nggak jago program pun bisa aja punya website. Jadi dengan menggunakan WCMS ini, Web Content Management System. Ya, sebelum masuk ke lebih jauh tentang WCMS, ini ada bahasan Content Management System. Sebenarnya kita udah bahas juga, ya, di pertemuan ke-11 kalau nggak salah, ya, mengenai Content Management System. Di dalamnya itu pengembangannya itu Content Management System itu ada komponen Content Management System salah satunya. Ini sistem yang memungkinkan untuk mengelola konten di tingkat komponen. Jadi melalui sistem ini bukan hanya mengelola konten di tingkatan page-nya aja, tapi juga rasanya itu bisa seperti kita punya web reel-nya. Jadi bisa memanage sampai ke frase, kata, paragraf, sampai dengan penyimpanan foto di central repository. Kemudian ada yang kedua, ada document management system, memungkinkan penyimpanan atau tracing dokumen, ya, penyimpanan tracing dokumen yang lebih efisien dalam format digital untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Biasanya itu datanya dimasukin ke dalam cloud sehingga user dari DMS ini nggak perlu lagi melakukan pencetakan kertas, ya. Jadi repositorinya udah ada di cloud. Jadi dia kalau cari filenya tinggal akses cloud-nya aja. Kemudian yang berikutnya ada Enterprise Content Management System, ya. Enterprise Content Management System ini memungkinkan penggunanya untuk memanage, ya. Dia bisa ngatur, bisa ngumpulin, bisa ngirim dokumen organisasi dan memastikan informasi tersebut bisa terkirim, ya, kepada audiensnya, bisa ke karyawannya, ke kliennya, ke pelanggannya dan sebagainya, atau komunitasnya, gitu. HMS ini juga memungkinkan anggota organisasi mengakses konten dengan mudah untuk menyelesaikan suatu proyek dalam membuat keputusan. Jadi bisa dimanfaatkan secara organisasi nih HMS ini, Enterprise Content Management System. Jadi bisa melibatkan lebih dari satu organisasi atau bisa melibatkan satu organisasi aja. Jadi di sebuah bisnis proses, gitu, ya. Nanti semua orang masuk ke Enterprise Content Management System tersebut, ya. Kemudian berikutnya ada Digital Assets Management atau DAMS, ya. Biasanya nih penggunaannya itu lebih kepada file-file yang besar, ya, bisa berupa video, gambar, konten, ya, multimedia atau audio juga bisa, atau desain grafis lainnya, ya. Biasanya file yang dikelolanya itu dia punya storage yang besar, ya. Makan makan space yang lumayan besar. Ini bisa menggunakan Digital Assets Management System. Nah, jenis WCMS itu sendiri ada beberapa, ya, teman-teman, ya. Jenis WCMS itu ada yang typo 2, ya. Pengolahan offline, ya, sistem ini praproses semua konten, menerapkan template sebelum penerbitan untuk menghasilkan halaman web. Jadi sejak pra-pengolahan sistem, nggak perlu server lagi untuk menerapkan template pada waktu permintaan. Mereka juga mungkin murni sebagai desain yang lebih cepat, ya.
Kemudian ada online pengolahan. Biasanya kalau offline ini buat buat edit atau ngubah sesuatunya nggak perlu terkoneksi dengan internet. Lain halnya dengan online pengolahan. Sistem ini menerapkan template on demand. Jadi HTML yang dihasilkan itu ketika pengguna mengunjungi halaman atau menarik data dari web cache-nya itu, gitu, WMCS ini menjadi sumber yang paling terbuka, punya kemampuan untuk mendukung add-on yang menyediakan kemampuan diperpanjang termasuk forum, blog, wiki, toko web, galeri foto, manajemen kontak, dan lain-lain. Sering disebut sebagai modul, node, widget, add-on, atau ekstensi. Biasanya ada di mana teman-teman? Kalau teman-teman familiar dengan penggunaan WordPress, nah itu banyak ya, widget ya, atau Blogspot ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga ada hybrid system. Jadi sistem ini menggabungkan pendekatan offline dan online. Jadi pendekatan nomor 1 dan nomor 2 ya. Beberapa sistem menuliskan code yang dapat dieksekusi, misalkan JSP, ASP, PHP, ya, Code Fusion atau produk halaman, bukan hanya statis di HTML, sehingga CMS itu sendiri nggak perlu lagi digunakan pada setiap server web. Hibrida lainnya beroperasi baik dalam mode online atau offline. Keuntungannya apa dari penerapan WCMS ini? Keuntungannya biayanya lebih rendah, teman-teman. Karena apa? Beberapa sistem konten ini gratis ya, kayak Drupal, Typo3 ya, Joomla, WordPress, gitu ya. Dan lain mungkin terjangkau berdasarkan langganan ukuran. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar juga ya. Nanti tampilannya ya tentunya lebih bagus yang berbayar gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan yang gratis juga bisa leading ya teman-teman ya. Tergantung kemampuan manage dari usernya tersebut ya. Meskipun langganan bisa mahal, secara keseluruhan biaya tidak harus full time gitu ya. Pengembangnya dapat menurunkan biaya total ya. Ditambah perangkat lunak dapat dibeli berdasarkan kebutuhan. Jadi yang tadi ya, Anda butuh widget apa gitu. Anda butuh sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Jadi nggak perlu implementasi banyak gitu ya. Kemudian mudah di custom ya. Tata letaknya universal ya. Kemudian membuat halaman punya tema yang sama dengan desain tanpa banyak code gitu ya. Biasanya kayak di WordPress itu tinggal drag and drop aja ya. Gampang, simpel teman-teman. Anda mau pasang iklan AdSense-nya mau taruh di mana, mau letakin di mana, tinggal drag aja penataan. Banyak CMS alat menggunakan drag and drop ya tadi saya bilang, ajak sistem untuk mode desain mereka itu membuat mudah bagi pengguna pemula untuk membuat custom depan terakhir ya. Kemudian mudah digunakan, CMS dirancang untuk orang-orang yang non teknis. Kesederhanaan dalam desain admin UI-nya memungkinkan manajer konten website atau pengguna lain untuk memperbaharui konten tanpa ada pelatihan coding ya. Jadi nggak perlu orang nguasain coding untuk memanage ini ya teman-teman. Kemudian ada workflow management. CMS menyediakan fasilitas untuk mengontrol bagaimana konten ini diterbitkan, ketika diterbitkan dan siapa yang menerbitkan itu. Beberapa WCMS memungkinkan administrator untuk membuat aturan untuk alur kerja manajemen sistem. Saya dulu pernah jadi kontributor sebuah website ya. Website itu based on WordPress dan untuk nulis di website tersebut saya dapat akses sebagai penulis ya. Jadi saya nulis ya, begitu saya posting itu belum tentu langsung publish teman-teman. Nanti setelah yang punya website mereview tulisan saya gitu, kalau memang dilihat tulisan saya ini layak untuk dipublish maka dia akan approval untuk publish. Tapi kalau misalkan nggak layak ya nggak akan dia approve. Workflow management. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya biaya pelaksanaan. Implementasi skala yang lebih besar mungkin memerlukan pelatihan, perencanaan, dan sertifikasi. Sorry teman-teman. Memerlukan pelatihan, perencanaan, sertifikasi. CMSS memungkinkan tertentu mungkin memerlukan instalasi perangkat keras,
Komitmen untuk perangkat lunak diperlukan investasi yang lebih besar ya. Komitmen untuk pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk sistem perusahaan. Kemudian biaya pemeliharaannya untuk mempertahankan CMS mungkin memerlukan update license, upgrade dan pemilihan perangkat keras. Problem latensinya CMS ini lebih besar, dapat mengalami latensi jika infrastruktur hardware tidak up to date, jika database tidak dimanfaatkan dengan benar, dan jika web cache file yang harus dimuat ulang setiap data waktu diperbarui tumbuh besar. Load balancing masalah juga, dapat merusak file caching. Jadi emang biasanya ya rentan terhadap virus juga ya teman-teman ya. Nah, apalagi yang gratisan paling paling sering ya kena intrusion ya, kena hack. Kalau kita kalau Anda masukin di hosting yang murah biasanya lebih sering kena hack. Gitu. Kemudian campuran alat ya. Karena URL CMS banyak dihasilkan secara dinamis dengan parameter internal dan informasi referensi, maka nggak cukup ya stabil untuk halaman statik dan alat-alat web lainnya, terutama mesin pencari bergantung pada mereka. Kemudian yang berikutnya ada mobile content ya, manajemen sistem atau MCMS. Jenis manajemen konten atau CMS yang mampu menyimpan dan menyampaikan konten dan layanan ke perangkat mobile seperti ponsel atau seluler atau smartphone gitu ya, atau juga ada PDA. Kalau dulu ada zamannya PDA, kalau sekarang PDA udah nggak ada ya, adanya smartphone ya sekarang. Oke. Sistem manajemen konten mobile dapat menjadi sistem diskrit atau mungkin ada sebagai fitur, modul, atau add-on dari sistem manajemen konten yang lebih besar, mampu multi-channel pengiriman konten. Pengiriman konten mobile memiliki unik, kemudian kendala spesifik termasuk kapasitas perangkat, banyak yang variabel gitu ya, ukuran layarnya kecil, kemudian bandwidth kabel terbatas, kapasitas penyimpanan kecil, prosesor perangkat relatif lebih lemah. Ya, jadi yang cellphone mayoritas storage yang dipakai buat apa? Buat foto sama buat video gitu ya, teman-teman. Kalau ada aplikasi yang misalnya dia juga space-nya jangan besar-besar banget. Kalau besar makan storage, nanti banyak yang nggak dipakai juga tuh application. Gitu. Sistem manajemen konten seluler adalah jenis sistem manajemen konten yang mengirimkan konten dan layanan ke perangkat seluler. Sistem manajemen konten seluler memungkinkan sistem yang berdiri sendiri atau mungkin menyertakan fitur yang memungkinkan pengiriman manajemen konten. Permintaan untuk manajemen konten mobile meningkat sebagai perangkat mobile menjadi semakin canggih ya. Teknologi MCMS awalnya difokuskan ke B2C ya, pasar mobile dengan ringtone yang dulu awal pasarnya seperti itu, ringtone, games ya, message, berita, konten terkait lainnya. Karena sistem manajemen konten mobile juga berakar dari bisnis ke bisnis B2B ya, dan bisnis to karyawan B2E ya. Tadi ada penggunaan PDA yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi lebih tepat waktu dan fungsionalitas untuk mitra bisnis dan tenaga kerja mobile dengan cara yang semakin efisien. Sekarang udah banyak ya orang yang menggunakan ini khususnya buat apa? Buat absensi gitu. Di era pandemik beberapa kantor menerapkan karyawan bisa absen di radius 1 kilometer misalkan dari titik kantor. Jadi selama dia masuk di area 1 kilometer tersebut dia bisa absen. Atau di area 10 kilometer gitu ya. Selama dia masuk di area 10 kilometer dia bisa absen. Jadi kantornya itu nggak perlu datang ke kantor ya, cukup datang di sekitaran kantor aja gitu. Atau dulu zamannya full PPKM gitu ya, nggak keluar malah ya, dia absensi ya di rumah gitu ya, kerjaan di rumah. Fiturnya apa? Ada multi channel pengiriman konten,
Kemampuan konten multi-delivery channel memungkinkan pengguna untuk mengelola repositori konten sentral sekaligus memberikan konten yang ke web browser desktop, ponsel, dan perangkat konten lainnya. Konten akan disimpan dalam format baku yang khusus perangkat ya presentasi dapat diterapkan. Kemudian lokasi berbasis pengiriman konten ya, based on GPS ya. Berbasis lokasi pengiriman konten memberikan isi yang ditargetkan seperti informasi, iklan, peta, arah gitu ya. Perangkat mobile berdasarkan lokasi fisik saat ini. Jadi ya contohnya apa teman? Contohnya kalau Anda browsing sesuatu di Google gitu ya, maka si Google itu akan mereferensikan sesuai dengan lokasi Anda. Gitu ya. Saat ini GPS sistem navigasi menawarkan berbasis lokasi yang paling populer layanan. Ya. Sistem navigasi adalah sistem khusus untuk tapi menggabungkan fungsi ponsel melalui eksploitasi yang lebih besar dari lokasi pengiriman konten. Kemudian khusus template system, sementara sistem manajemen konten web tradisional punya template yang sedikit ya web browser. Kemudian mobile CMS template harus disesuaikan dengan rentang yang sangat luas angka targetnya. Ada dua pendekatan ya, ada pendekatan multi client dan juga ada pendekatan multi situs ya. Kalau multi client itu memungkinkan untuk melihat semua web versi dari sebuah situs di domain yang sama. Misalkan site name-nya ada sitename.com gitu ya. Dan template disajikan menurut klien perangkat yang digunakan untuk melihat. Pendekatan multi situs menampilkan situs mobile di subdomain bertarget misalnya mobile.sitename.com gitu. Jadi turunannya dari domain utamanya. Oke. Fitur umum MCMS ada yang mobile app content backend, ya. CMS mengelola konten di aplikasi seluler, available untuk beberapa perangkat, bisa iPhone, bisa iPad gitu ya, atau bisa juga beberapa platform di iOS dan Android dari satu device ya. Kemudian ada responsive mobile website design, CMS untuk mengelola konten di situs web yang mobile friendly, yaitu responsif menampilkan informasi yang dengan benar berapapun ukuran layarnya. Jadi mau dia size-nya smartphone atau dia size-nya tab gitu ya, atau dia size-nya laptop, ya, dia akan menyesuaikan responsive mobile website design. Mobile admin app for an existing CMS. CMS yang berjalan sebagai smart apps di perangkat seluler, smartphone, atau tablet dan dapat digunakan untuk membuat mengatur konten saat berpergian. Konsepnya kayak gini, di backend datanya, sini ada API, di sini diakses di Android. Jadi kalau dia akses dia akan request ke backend. Jadi nggak semuanya disimpan di dalam memori handphone Anda. Gitu. Ada beberapa yang di-save di sana, tapi juga Anda bisa melakukan clear cache. Tapi kalau misalnya nanti Anda clear cache, begitu Anda meminta data yang sama, maka dia akan ada request lagi. Ada pengiriman data lagi. Gitu ya. Ini fiturnya sama kayak tadi ya. Ada location based delivery ya. Kemudian faster load time ya. Jika memuat terlalu lama karena volume data, CMS khusus untuk ponsel yang memuat CMS lebih ringan dan lebih cepat memutar. Jadi lebih ringan. Kemudian ada live content, MCMS membantu tujuan pelaporan langsung dalam tanda kutip, fitur untuk mengubah laporan secara real time dan dapat mengunggah video langsung dengan mudah, semuanya menambah esensi dari CMS. Keuntungannya apa? Keuntungan CMS seluler memungkinkan konten aplikasi seluler disimpan di dalam cloud dan mungkin platform memuat data secara dinamis ke dalam aplikasi. Kemudian sistem manajemen konten seluler jauh lebih cepat disiapkan daripada back-end tradisional dan seringkali lebih mudah digunakan. Mereka memungkinkan pengguna non-teknis untuk menambah dan memodifikasi konten tanpa scripting code gitu ya. Kemudian sistem manajemen konten seluler juga memungkinkan perubahan konten tanpa mengirim ulang aplikasi. Jadi perubahannya tanpa mengirim. Aja ada yang disimpan di dalam
handphone kita di cache-nya. Tapi once kita clear, maka dia akan melihat pengiriman lagi. Atau membangun dan menyiapkan backend yang mahal untuk suatu produk. Dan juga memberikan otonomi pengembang atau developer atas cara konten diperlakukan di sisi kliennya dengan menggunakan CMS yang dipisahkan. Ya, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke apa? Ke-13. Kita bicara WCMS ya. Menurut Anda ya, nih pertanyaan di week ke-13, menurut Anda sejauh mana ya penggunaan MCMS ini bisa diterapkan? Kira-kira pengembangannya ke depan sejauh apa sih dari MCMS ya? Nanti teman-teman silakan jawab di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa nanti Anda kerjakan tugas dan kuisnya, jangan sampai ditinggalkan karena berpengaruh nanti ke nilai Anda. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.